Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Maria Trihandayani, Kepala SMP Kristen Shalom Terpadu Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Saya adalah peserta Jambore GTK 2024 untuk kategori Kepala Sekolah Dedikatif. Topik yang saya pilih adalah prestasi sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenankan saya untuk berbagi pengalaman sebagai kepala sekolah dalam meraih prestasi sekolah. Saya memilih 2 prestasi sekolah di antara prestasi-prestasi sekolah lainnya, yaitu Sekolah Penggerak 2022 dan Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2024. Mengapa saya memilih kedua prestasi tersebut? Karena kedua prestasi ini membawa nama baik sekolah hingga tingkat nasional. Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya menceritakan awal situasi yang ada di mana saat itu saya belum 1 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, sehingga sangat minim pengetahuan dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi jalannya kegiatan di sekolah. Apalagi ketika implementasi kurikulum merdeka diluncurkan, muncul kendala lainnya, yaitu minimnya pengetahuan terkait kurikulum merdeka. Belum adanya guru penggerak di sekolah saya yang bisa mengimbaskan kurikulum merdeka. Belum adanya pelatihan kurikulum merdeka yang kami terima. Istilah-istilah baru dalam kurikulum merdeka seperti CP, TP, ATP, fase, elemen, dan lain sebagainya. Belum lagi masalah lingkungan sekitar sekolah yang harus terus terpelihara agar tetap asri, bersih, dan lestari. Sehingga warga sekolah merasa nyaman dalam melakukan aktivitas di sekolah. Sedangkan kondisi lingkungan sekolah harus terus-menerus ditangani, baik dari segi penghijauan, kebersihan, pengelolaan sampah, konservasi air, konservasi energi, dan inovasinya. Bapak dan Ibu guru hebat, menghadapi masalah-masalah yang ada, saya tidak tinggal diam. Saya memutuskan untuk belajar melalui program pemerintah yang ada saat itu. Antara lain, saya mendaftar dalam program guru penggerak angkatan 5. Namun, sesudah melewati proses administrasi, ketika hasilnya keluar, saya dinyatakan gagal untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Apakah saya berhenti untuk mencoba? Tidak, Bapak Ibu. Saya tidak berhenti saat mengalami kegagalan. Saya coba lagi di program guru penggerak angkatan 12. Namun ternyata program tersebut tidak tersedia di wilayah saya, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Saya mencoba lagi di program sekolah penggerak angkatan 3. Dan bersyukur kepada Tuhan, sekolah kami terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan 3 tahun 2022. Setelah terpilih sebagai sekolah penggerak dan menyelesaikan program pelatihan komite pembelajaran, maka yang berubah adalah pengetahuan saya terkait kurikulum merdeka semakin bertambah, dan saya bersama teman-teman PKP mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran di sekolah sejak tahun 2023-2024 hingga saat ini. Dan kami telah mengimbaskannya melalui IHT in-house training bagi beberapa sekolah dari jenjang TK hingga SMA. Selain itu, Bapak Ibu,
proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5 menjadi kegiatan yang dinanti oleh para peserta didik. Karena kegiatan ini menjadi sangat menyenangkan dan bermakna bagi para siswa. Para siswa terlibat aktif selama kegiatan P5 ini berlangsung. Bapak dan Ibu guru hebat, selama proses pendaftaran hingga terpilih sebagai sekolah penggerak, beberapa kali saya terkendala dengan jaringan internet yang tidak stabil. Saya harus mencari jaringan internet yang stabil dengan menempuh perjalanan kurang lebih 20 km. Hal itu akan saya lakukan apabila terjadi pemadaman di wilayah Momiwaren, di mana lokasi sekolah kami berada. Sekalipun jarak yang harus saya tempuh cukup jauh, saya tidak merasa rugi Bapak Ibu. Mengapa? Karena hal itu tidak sebanding dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh dan yang saya butuhkan bagi kemajuan peserta didik. Demikian juga halnya dengan lingkungan hidup sekolah. Saya dan warga sekolah harus tetap menjaga dan memelihara lingkungan hidup sekolah agar tetap asri, bersih, dan nyaman bagi warga sekolah. Terutama Bapak dan Ibu, bagaimana menjadikan sikap peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah menjadi karakter bagi setiap warga sekolah. Melalui sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan, maka sekolah kami membentuk tim peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Seluruh warga sekolah, bahkan masyarakat dan mitra dilibatkan dalam mendukung program peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah atau yang dikenal dengan sebutan Adiwiyata. Bersyukur kepada Tuhan, SMP Kristen Shalom Terpadu terpilih menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2024. Di akhir video ini, saya ingin menyimpulkan bahwa pemimpin yang mau belajar dan mau berubah akan menggerakkan seluruh warga sekolah untuk berubah dan tentu berdampak pada prestasi sekolah. Faktor pendukung adalah komunikasi yang aktif, kerjasama, kerja keras, dan dukungan dari semua pihak menjadi bagian dari keberhasilan sekolah yang berprestasi. Salam sehat dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat.